Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, anak-anak serta Bapak Ibu yang kami hormati, kita melanjutkan ngaji kita bersama-sama dari kitab Jawahirul Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ayuhat tulab rahimakumullah, Abi Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat mendoakan satu di antara kalian semua atau kalian semua atau kita semua sekiranya atau selama kita berada di masjid dan kita beribadah kepada Allah, sholat di dalam masjid itu, dan keadaan kita belum hadas. Jadi al-malaikatu tusolli ala ahadikum, para malaikat mendoakan kalian, salah satu dari kalian semua, madama fi musallahu, selama berada di masjidnya, alladzi sholla fihi, dan kita itu dalam keadaan sholat di dalam masjid, dan sholat kita itu malam yuhdis, kita belum hadas. Penting sekali bagi kita untuk menjaga kesucian, apalagi kita berada di dalam masjid, kita beribadah di dalam masjid, kemudian kita dalam keadaan suci. Bagaimana cara kita beribadah? Kita bisa berbagai macam cara kita beribadah kepada Allah. Ada kalanya kita membaca zikir, ada kalanya kita membaca tasbih, membaca takbir, membaca istighfar, membaca Al-Quran, sholat sunnah, tafakur, atau yang lain-lain. Kita di dalam masjid dalam keadaan suci, itu baik dan sangat baik sekali. Di sini seolah-olah Allah memberitahukan kepada kita agar kita selalu menjaga kesucian diri kita di dalam masjid ataupun di luar masjid. Memang di dalam hadis ini bunyinya berada di dalam masjid, tetapi nilai yang kita lakukan, nilai kesucian ketika kita berada di dalam masjid itu bisa kita bawa keluar. Artinya di luar masjid pun kita bisa memperbanyak dalam keadaan suci. Apabila kita hadas, kemudian kita bisa berwudu, hadas lagi, berwudu lagi. Insya Allah itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita berada di dalam masjid beribadah kepada Allah dalam keadaan suci itu, maka para malaikat akan mendoakan kita. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Yang pertama, memintakan ampun kepada kita, memintakan ampun kepada Allah untuk kita semua. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Tentu kita menyadari dengan sepenuh sadar bahwa kita punya banyak kesalahan, kita punya banyak dosa. Karena itu ketika malaikat memohonkan ampunan untuk kita, itu luar biasa sekali.
dan pasti doa-doa malaikat akan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Jadi apabila kita beribadah di dalam masjid dalam keadaan suci, insya Allah selain ibadah kita diterima oleh Allah, diberikan pahala sendiri, kita juga diampuni dosa kita karena atas permohonan para malaikat. Tidak hanya itu, malaikat tidak hanya memohonkan ampun untuk kita, tetapi malaikat juga Allahumma rahamhu. Malaikat juga memohonkan rahmat untuk kita. Nah, ini penting sekali. Ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah, kemudian malaikat memintakan kepada Allah rahmat kepada kita, ini luar biasa sekali. Karena apabila kita dirahmati oleh Allah, maka keimanan kita bisa stabil, bisa istiqomah, bahkan bisa meningkat. Ibadah kita juga meningkat, bahkan kita akan mudah masuk ke dalam surganya Allah. Kita masuk surga itu sebenarnya bukan karena banyaknya amal ibadah kita, tetapi karena rahmatnya Allah. Jadi karena Allah itu merahmati, memberikan rahmat kepada kita, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu rahmatnya Allah itu tidak turun dengan serta-merta. Kita mengusahakan mendapatkan rahmat dari Allah itu dengan cara memperbanyak ibadah. Jadi apabila kita memperbanyak ibadah, apapun jenis ibadahnya itu, maka peluang bagi kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu juga besar. Berbeda sekali dengan orang yang bermalas-malasan, dengan orang yang berputus asa. Bagi orang yang bermalas-malasan, bagi orang yang berputus asa, maka tidak akan muncul ibadah. Padahal ibadah itu adalah sebuah pengakuan ketuhanan uluhiyah kepada Allah, sebuah ekspresi bahwa Allah itu Tuhan kita dan kita ini hambanya Allah, sebuah ekspresi kepatuhan kita kepada Allah, sebuah ekspresi kecintaan kita kepada Allah. Jadi semakin banyak kita beribadah, kemudian kualitas ibadah itu semakin kita tingkatkan, insya Allah rahmatnya Allah itu akan semakin turun kepada kita dalam keadaan yang lebih besar. Semakin banyak beribadah, insya Allah rahmatnya Allah juga lebih besar. Sehingga kalau kita beribadah dengan serius, dengan ikhlas, insya Allah kita akan terselamatkan di dunia dan di akhirat itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi penting sekali bagi kita, pertama, kita selalu pikiran dan hati kita ingat pada masjid. Yang kedua, setelah kita ingat kepada masjid, kita beribadah di dalam masjid. Apalagi di dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, itu sangat luar biasa sekali. Kita bisa itikaf di dalam masjid pagi, siang, sore, atau malam. Tentu bagi kalian yang masih berstatus siswa atau pelajar atau murid, jangan 24 jam di dalam masjid. Bagi waktu kalian untuk di rumah, untuk belajar sekolah, dan untuk itikaf di dalam masjid. Ya misalnya kalian berlatih setengah jam atau 1 jam, itu sudah cukup. Yang penting ketika kita beritikaf, kita beribadah di dalam masjid itu sepenuh hati mencari ridha Allah, mencari rahmatnya Allah, bukan yang lain-lain. Kalau kita mencari untuk yang lain-lain, misalnya kalau itu tujuan baik, masih diperbolehkan. Tapi jangan sampai keliru dalam niat. Hadirin rahimakumullah, setelah kita selalu beribadah di dalam masjid, kita jaga kesucian kita. Kita jaga kesucian agar ketika kita di dalam masjid sambil beribadah, kita dalam keadaan suci, maka proses komunikasi kita dengan Allah juga semakin mudah. Allah itu suci, kalau kita menjaga kesucian, maka insya Allah sambungan kita dengan Allah lebih mudah. Nah, ketika kita beribadah sambil dalam keadaan suci tersebut di dalam masjid, malaikat akan mendoakan kita, memohonkan ampun kita,
dan memohonkan rahmat kepada kita semua. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat serta barokah bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.